Oke, Halo, Mister. ada Deva, ada Jonathan nih. Mana yang lainnya kok? Tumben nih telat nih. Minggu kemarin presentasi sama aku ya teman-temannya. Yuk on cam dulu teman-teman. Jonathan, Deva on cam dulu. Oke. Minggu lalu sama aku ya? Udah sama aku ya minggu lalu ya? Mic-nya masih di mute nih Deva nih. Udah pakai headset atau belum Deva? Apa? Udah pakai headset? Ah, saya nggak pakai headset, Oh ya. nggak Tapi ada udah headset. udah denger nggak? Dengar, dengar. Oke. Kemarin yang lain ya teman-teman ya. Tumben banget nih. Yang meski belum ada yang masuk. Oh iya, minggu lalu sama kakak sih, waktu presentasi, aku ingat Deva yang presentasi ya. Lagi musim hujan nggak di sana? Halo Deva, halo teman-teman. Jonathan lagi di mana nih Jonathan nih? Lagi di jalan. Oh lagi di jalan. Oke deh. La, 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 la. Tunggu beberapa lagi lah yang datang ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa teman-teman? Belum lihat itu, Mister. Belum lihat materi. Belum lihat materi. Masuk dulu, masuk dulu. Udah masuk tapi? Oh udah ya, udah masuk ya. Lah ini teman-teman udah pada masuk tapi kok belum ada yang masuk ke Zoom sih? Oh belum. Nah ini Kazia udah masuk Zoom, udah masuk ini tapi belum. Rizky juga udah masuk tapi belum masuk ke Zoom. Kemana mereka? Oh ini Rizky. Halo Rizky. Kazia. Oh iya benar. Oke deh. Nah ini Rizky sama Kazia bisa on cam dulu teman-teman. Oke. Ini Rizky lagi di bulan lagi ini ya meneliti 31 atlas itu ya tahu nggak? Tahu Kenapa, nggak? Mister? Itu loh, Rizky itu loh, lagi di bulan, lagi ngeliatin ini, komet, komet atau UFO itu yang 31 Atlas, tahu nggak beritanya? Ada komet segede gunung yang lagi melintasi di tata surya kita. Tahu? Tahu nggak? Oke, ini udah ada 4 orang, sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke deh, udah bisa dimulai karena ini udah setengah ya. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita udah masuk ke materi baru, modul baru yaitu modul 6. Kita udah melewati kemarin bikin twine sampai akhir. Nah, kita mulai lagi nih hari ini. Mulai dari nol lagi. Nah, jadi di pertemuan ini dan beberapa pertemuan ke depan di modul 6 yaitu adalah
teknik petunjuk tingkat lanjut dengan penyempurnaan model. Nah, penyempurnaan model ini kita bakal belajar teknik-teknik ngeprom. Selama ini kan kita taunya itu ya udah kita bikin prom aja, tapi kita nggak tahu teknik apa sih yang kita pakai selama ini. Jadi itu bakal kita pelajarin hari ini, gitu. Bentar nih siapa nih? Oh, Farel. Oke. Oke, jadi materi hari ini judulnya adalah teknik prompting lanjutan. Nah, set, set, set. Nah, langsung aja ke sini deh. Apa yang harus kita lakukan jika jaringan saraf memberikan respon yang tidak pantas? Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian gimana? Kalau respon yang diberikan oleh jaringan saraf itu hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan, apa yang perlu kita lakukan? Ada yang tahu? Halo, teman-teman? Ini kok Oh, diem? Mister, Nih, apa yang harus kita lakukan jika jaringan saraf memberikan respon yang tidak pantas? Atau hasil edit yang prompt, apa? edit prompt. Edit prom. Oke. Ya, emang benar sih, edit prom intinya. Nah, makasih Deva udah bantu. Nah, eh ngedit prom. Nah, bahkan di sini ceritanya ini adalah prom ke 101 dan hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, apakah kamu punya ide apa yang harus dilakukan jika jaringan saraf tidak memberikan saraf yang kamu butuhkan? Dan berapa banyak percobaan yang dianggap wajar sebelum mengubah tekniknya? Terus apakah kamu pernah mengalami situasi di mana kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang kamu butuhkan dari jaringan saraf? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul ketika kita lagi ngeprom dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bakal belajar bagaimana jaringan saraf bekerja dengan prom, lalu pelajari metode untuk meningkatkan prom dan bandingan berbagai jaringan saraf. Nah, teknik prompting lanjutan. Nah, ini ada algoritma untuk menulis prompt dengan teknik zero shot. Nah, nanti itu ada sekitar 4 teknik, ya. Ada 4 teknik yang bakal kita pelajari dan macam-macamnya itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama ini yaitu adalah teknik zero shot, ya. Teknik yang pertama dan teknik yang paling simple kita bisa namain zero shot. Nah, bagaimana itu zero shot? Zero shot itu seperti yang apa yang selama ini kita lakukan, ya. Jadi dia memberikan permintaan 1 kalimat, 2 kalimat prompt yang simple dan eh, jaringan sarafnya bakal langsung memberikan jawaban. Nah, ini adalah zero shot. Sorry. Nah, di beberapa situasi zero shot ini sudah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya seperti ini. Prompt. Tentukan apakah ulasan tersebut bersikap positif, netral atau negatif. Reviewnya ya secara keseluruhan cukup baik. Dari review ya secara keseluruhan cukup baik ini jawabannya adalah netral. Nah, namun terkadang kita juga mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Sajikan tahun-tahun pemerintahan Henry VIII 1491 sampai 1547 dalam format teks yang indah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terkadang kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Format ini tidak cocok untuk sebuah kompendium. Nah, formatnya masih salah. Terjadi kesalahan faktual. Henry VIII Tudor memerintah kerajaan Inggris. Nah, algoritma untuk membuat prompt dalam teknik one shot. Nah, jadi tadi ada teknik yang pertama yaitu zero shot. Yang kedua ada one shot. Teman-teman ya. Apa perbedaannya one shot sama zero shot? Nah, di sini ada. Kalau one shot di sini ya, ada permintaan, kita memberikan permintaan dulu. Kita minta apa? Lalu kita beri contoh.
ya. Lalu kita beri permintaan seperti apa yang perlu dengan contoh itu, lalu dia bakal jawab. Nah, mungkin ini teori aja ya teman-teman, agak pusing ya jelasinnya. Tapi nanti kalau udah ada perbandingannya atau ada contohnya, pasti kita bisa lebih paham. Nah, ini adalah contoh teknik dalam teknik one shot. Ini siapa yang baru datang? Dimas. Oke, Dimas bisa langsung nyimak aja ya. Nah, di teknik one shot ini, seperti tadi, ada permintaan contoh dan permintaan. Nah, permintaan yang pertama, seperti ini, penjelasan dulu. Hai, saya perlu membuat daftar tanggal untuk kompendium sejarah saya dalam format tertentu. Berikut adalah contoh desain yang benar. Nah, lalu ada contohnya. Kamu berikan contoh yang benar dulu. Contohnya seperti ini, Henry 8 Tudor, dari tahun 1491 sampai 1547 titik. Lalu, kamu minta permintaan dari contoh tersebut. Nah, seperti ini. Permintaannya adalah Ratu Victoria dari tahun 1837 hingga 1901. Maka dia bakal membuat seperti ini. 1837 901 sampai masa pemerintahan Ratu Victoria. Nah, makanya seperti ini. Ini siapa nih? Oke. Nah, contoh lain seperti ini, teman-teman. Ini yang lebih mudah dipahami ya, dari contoh one shot ya. Prom, jelaskan geografi sebuah negara untuk siswa kelas 9. Sebuah contohnya akan menyusul. Nah, contoh yang pertama itu seperti ini. India ya. Nah, contohnya kalau kalau ada permintaan India, contohnya adalah India, Republik India, terus ini ukurannya, ada jumlah penduduknya, terus ini ya PDB, terus ada indeks pembangunan atau IPM. Nah, kalian udah memberikan contoh dulu untuk India. Dari jelaskan geografi ini, ada soal ini, kalian udah tahu India, jawabannya seperti ini. Nah, kalian ingin mencari permintaan untuk Cina. Nah, jadi nanti jaringan saraf bakal membuatkan untuk Cina. Seperti ini. Itu. Oke, ada di sini ada one shot sama zero shot. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang masih bingung? Nah, kalau nggak apa, nanti bisa langsung tanya kalau pas lagi ngerjain. Sekarang kita bakal masuk ke tugas pertama, yaitu perbandingan jaringan saraf. Nah, di sini kita bakal pakai yang namanya DeepSeek sama ChatGPT. Ada yang pernah pakai DeepSeek, teman-teman? Halo? Belum. Ya, Belum. Mister, saya I love China. I love China. Oke, 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 oke. Kenapa? Kenapa lebih suka DeepSeek daripada ChatGPT? DeepSeek kadang ini lebih lebih walaupun misalnya kita nanya-nanya tentang hal-hal China yang kelam nggak dijawab kayak apa nih itu kayak kalau misalnya nanya guru tentang hal-hal pribadinya. Tapi ini Mister, tapi DeepSeek ini kayak lebih 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 relevan jawabannya daripada ChatGPT, lebih pinter ya. Oke, oke, oke. Nah, itu bisa juga, teman-teman. Kalau mau yang lebih bagus atau lebih baru, pakai DeepSeek gitu ya, berarti ya. Nah, itu terserah kalian, guys. Nah, di sini kalian ada tugas pertama, yaitu pembuatan perbandingan jaringan saraf. Nah, silakan kalian masuk ke soal pertama seperti biasa, aku bakal contohin dulu. Nah, nanti tugasnya itu seperti ini ya. Di sini ada prom hasil, prom hasil, prom hasil gitu. Nah, di sini ada prom zero shot, one shot, few shot, sama COT. Karena tadi materinya masih sampai one shot, jadi kalian cukup mengerjakan prom zero shot sampai one shot aja. Tuh. Nah, di sini aku bakal contohin cara pengerjaannya. Untuk zero shot, misalnya
Buatlah judul untuk buatlah judul untuk buku tentang seseorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan bertemu dengan kaktus yang bicara. Ini aku copy aja. Nah, oh ini kok DeepSeek lagi. Cek DeepSeek. Seperti biasa teman-teman, kita buka ini ya, ada di soal, bisa dibuka dulu, terus kita buat salinan. Nah, setelah itu kita bandingkan jawaban dari DeepSeek dan ChatGPT dengan prompt yang sama persis. Nah, di sini kita masuk ke prompt zero shot ya, prompt zero shot. Kita promptnya taruh di sini, di paste aja. Sorry. Nah, yang ini promptnya juga zero shot. Nah, oke, dari sini ChatGPT dan DeepSeek. Kita minta dulu ke DeepSeek, kita copy hal yang sama di sini juga. Lalu kita bakal lihat. Hmm. Di sini DeepSeek juga memberikan jawaban. Di sini ChatGPT juga memberikan jawaban. Nah, ChatGPT udah selesai, DeepSeek belum selesai nih. Oke, kita copy aja dulu yang di sini. Berarti mulai dari sini ya, fantasi sampai sini. Jawabannya yang ChatGPT. Terus hasil dari DeepSeek. Oh, oke, ini jawaban DeepSeek lebih panjang, jawaban ChatGPT lebih pendek. Kita baca, teman-teman. Kita baca dulu. Hasil dari DeepSeek seperti ini. Polanya adalah memberikan judul dulu, ya. Judul ini adalah kategorinya, mau serius dan puitis. Nah, judulnya adalah Sang Pangeran Kaktus dan Bintang Jatuh. Lalu di belakangnya dia memberikan keterangan, menekankan pertemuan ajaib dan kesendirian di angkasa. Udah chat? Loh, kok hilang chatnya? Nah, yang kedua seperti itu juga, dia memberikan judulnya, terus dia memberikan penjelasan. Sedangkan di ChatGPT, dia cuma memberikan judulnya atau kategorinya, terus langsung diberikan judulnya tanpa penjelasan. Oke, kita balik lagi ke soal. Baca di sini. Apa yang berhasil dan apa yang tidak. Nah, di sini, karena semuanya berhasil, berarti kita jawab semuanya berhasil. Terus siapa yang lebih baik? Nah, kalau kita ngomong ke siapa yang lebih baik, ini kan subjektif. Jadi terserah kalian. Kalian lebih mending DeepSeek atau ChatGPT. Nah, misalkan di sini aku lebih suka ChatGPT karena dia to the point, langsung memberikan contoh dan contohnya banyak, ada 15. Di sini juga sama 15. Nah, di sini ada tips memilih. Nah, untuk target pembaca anak-anak, pilih kategori lucu, menyenangkan atau sederhana langsung. Untuk remaja seperti ini. Nah, di sini di sini harus memberi prompt lagi untuk bisa memilih ya kan. Nah, di sini ternyata aku lebih suka DeepSeek karena DeepSeek ini lebih rinci dan kita diberi panduan tuh di bawah, diberi tips. Nah, di sini kita DeepSeek. Udah seperti itu aja, guys. Seperti itu aja ngerjainnya, yang zero shot sama yang one shot. Nah, kalau one shot ya kita harus memberikan contoh dulu seperti tadi ya. Gitu. Sampai sini dulu ada yang tanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada silakan teman-teman bisa dikerjakan di soal yang pertama. Ngerjainnya sambil share screen ya. Yang perbandingan jaringan saraf. Nah, ini Jonathan udah share screen, yang lain bisa share screen juga. Deva, share screen, Deva. Rizky, share screen Rizky. Azia, share screen juga. Dimas.
Nah, supaya nanti mengerjakannya gampang, bisa dibaca dulu sebelum soal. Yang dokumen itu bisa dibaca dulu. Ini Diva belum masuk ke soal, kenapa nih Diva nih? Halo Diva, halo Diva, Ya, Mister. kok belum masuk ke soal, kenapa nih? Kenapa? Kok masih belum masuk ke soal? Belum masuk ke soal. Iya, Oh, kamu udah masuk ke soal atau belum? ini saya di bagian satu nih, Mister. Oke, Kan oke, disuruh kayak prompting gitu, salinan dokumen. oke, oke, oke. Coba share screen aja ngerjainnya biar aku bisa pantau juga. Kenapa, Mister? Sambil share screen. Oke, Oke, sip. Rizky gimana Rizky? Mister. Ya, gimana Deva? Charger saya agak ini apa nih itu kan agak rusak ya, Mister ya. Hmm. Kayak masuk keluar itu dayanya. Jadi kalau misalnya nanti nge-lift itu, mohon maaf ya, Mister ya. Oh, oke, oke, oke. Itu kabelnya deh kayaknya. Yang dicolokannya itu loh, yang di ininya loh. Yang di mana? Yang di laptopmu, yang ke laptopmu, bukan yang di bawah.
Nah, yang itunya, itu coba kamu cari deh di situnya. Itu biasanya agak agak longgar gitu loh. Jadi lumayan susah. Yang di bagian laptop mau coba di gimanain gitu eh, biar rapat. Di gimana ini, Ustaz? Enggak itu Formatnya di agak. enggak dimasukin ke laptopnya terus di agak digeser-geser gitu loh. Dicari pasnya gimana biar nggak keluar masuk. Bisa nggak? Mister, saya live dulu ya, Mister ya. Kenapa tuh? Susah. Aduh. Yang lain gimana? Bisa, Biski? Bisa, bisa. Oke. Kita sampai 16.40 ya teman-teman ya. Sampai 16.40 maksimal. Kan gampang itu, nggak susah. Nanti langsung kerjain yang soal one shot prompting ya teman-teman ya. Jadi sekarang yang perbandingan jaringan saraf sama one shot prompting langsung bisa dikerjakan ya. Sampai 16.40.
Mister, Mister. Iya, gimana? Ini yang chain of thought sama view set from itu yang mana? Kok nggak ada di sini? Iya, belum. Kita yang zero shot sama one shot dulu. Berarti ini dikumpulin dulu. Mm-mm, dikumpulin dulu aja. Yang Oh, from zero oke. sama one shot. Yang few shot sama chain of death-nya nanti dulu ya. Oke, thank you, Mister. Oke. Jangan lupa yang setelah itu ya. Yang perbandingan ya. Sorry. Yang one shot prompting dikerjakan juga ya. Guys, ini udah jam 16.40. Kita istirahat dulu ya. Sampai jam 19.50 nanti. Oke. Sebelum nanti kita lanjutin ke view shot sama yang COT. Oke, teman-teman. Istirahat dulu selama 10 menit.
Halo guys, yuk kita balik lagi teman-teman ke materinya. Nah, selanjutnya, oke, bisa on cam dulu teman-teman. Jonathan, Rizky, Kazia, Dimas, bisa masuk dulu. Nah, Kazia, Dimas, Pak Jonathan, udah sampai Jonathan? Oke, oke deh kita lanjutin teman-teman. Tadi kita udah sampai belajar zero shot sama one shot. Nah, setelah itu yang ketiga, metode ketiga yang yaitu namanya view shot. Nah, view shot itu seperti apa? Nah, jadi view shot itu dikembangkan lagi dari one shot. Nah, tadi yang paling simpel zero shot, terus lebih detail lagi one shot. Nah, view shot ini hampir mirip sama one shot. One shot itu contohnya hanya satu. Nah, kalau view shot itu contohnya lebih dari satu. Hanya seperti itu perbedaannya. Nah, ada permintaan, contoh, permintaan, dan jawaban. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Promnya, saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Berikut adalah contoh operasi yang benar. Nah, di sini ada banyak contoh. Pesan dari ibu, kamu belum mencuci piring lagi. Penilaiannya, ibu sedang tidak senang. Lalu, guru kamu menulis bahwa kamu lolos ke babak selanjutnya dalam lomba. Penilaiannya, ibu sedang senang. Lalu, kapan kamu akan menelpon nenek? Nah, penilaiannya, ibu sedang tidak senang. Terus, kenapa kamu belum menelpon nenek? Itu ibu juga tidak senang. Lalu permintaannya adalah mengapa kamar dalam keadaan berantakan saat saya pulang. Nah, jadi di sini ada berapa contoh? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat contoh. Lalu kita berikan permintaan. Nah, di sini intinya adalah few shot itu hampir sama dengan one shot, tapi ada banyak contoh yang diberikan. Di sini adalah ibu sedang tidak senang. Nah, nanti kerjanya langsung aja di terakhir ya. Aku jelasinnya sampai akhir aja dulu. Terus keterbatasan teknik one shot dan few shot. Nah, terkadang jaringan saraf tidak memiliki cukup data atau hanya satu contoh untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, kamu perlu menggunakan logika untuk memecah tugas menjadi beberapa komponen dan menarik kesimpulan. Nah, algoritma ini dinamakan teknik COT atau Chain of Thought. Nah, di sini ya ada permintaan, terus ada proses refleksi, permintaan dan jawaban. Nah, proses refleksi itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Beruang memiliki 35 buah beri, kemudian dia memakan 24 buah beri dan menemukan 11 buah beri di sepanjang perjalanan. Berapa banyak buah beri yang dimiliki beruang sekarang? Lalu ada renungkan langkah demi langkah. Nah, tambah instruksi renungkan langkah demi langkah itu ke dalam promo. Nah, model COT itu meskipun jaringan saraf sudah menggunakan teknik ini, penting untuk memahami dan meningkatkan jaringan saraf, mengingatkan jaringan saraf baru atau yang kurang terlatih tentang teknik ini. Lalu ada model kita model modern mengenal teknik COT. Ini balik lagi kita. Nah, di sini ada rumuskan prom. Nah, ini tugas yang kedua ya. Tugas terakhir yaitu perbandingan teknik prompting. Nah, nanti itu ada di tugas terakhir. Nah, jadi aku bakal simpulkan dulu ya teman-teman ya. Simpulkan dulu ya. Kalau tadi zero shot itu adalah permintaan lalu jawaban. Terus kalau one shot itu permintaan, contoh permintaan terus dijawab. Kalau few shot permintaan terus contohnya ada banyak, terus permintaan lagi baru dijawab. Nah, kalau yang COT itu dia ada proses refleksinya. Ada langkah demi langkah yang dijelaskan di situ. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Jadi kamu menjabarkan langkah-langkahnya. Biasanya COT itu digunakan ketika adanya perhitungan, gitu ya. Ada perhitungan atau langkah-langkah gitu. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang ditanyakan? Boleh banget kalau ada yang masih bingung perbedaannya atau maksudnya gimana, nggak apa-apa ditanyakan sekarang supaya nanti bisa mengerjakan dengan lancar dan kalian yang penting adalah Pak, kalian paham dulu lah materi teknik-tekniknya.
Kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman dikerjakan soal yang prompting view shot sama perbandingan nih, prompting view shot sama perbandingan teknik prompting. Silakan dikerjakan teman-teman. Dan Hajai, terima kasih. Sendiri. Mister,
Udah balik. Jadi terakhir apa, Mister? Jadi udah sampai yang terakhir ini, udah ngerjain yang dua terakhir. Yang dua terakhir. Ya, ada prompting view shot sama perbandingan teknik prompting. Oh, ini saya lagi ngerjain dokumennya, Mister. Oke. Mister, Iya, gimana Jonathan? berarti ini kan sekarang ngerjain prompting view shot sama perbandingan teknik ini. Yoi. Oh, oke. Thank you, Mister. Ini Dimas yang pertama belum dikumpulin. Kenapa Dimas? Halo Dimas. Iya, Kak. Nah, ini yang pertama tadi belum dikumpulin. Kenapa tuh? Bentar, Kak. Saya baru ini, Kak. Baru buka ini, Kak. Oh iya, iya, iya. Nanti kalau bingung bisa lihat ikut aja. Yang penting dikumpulin ya. Iya, Kak.
Gimana teman-teman? Ada kesulitan atau udah pada selesai nih? Ini Deva bisa ngelanjutin nggak Deva? Halo Deva, Halo, Mister. bisa ngelanjutin Bisa, ngerjainnya? Mister. Oke, Cuman ya ini kayaknya masih kayak tadi sih, Mister. Cuma mendingan lah. oke deh. Aku tunggu 5 menit lagi ya. Mister, ini deepseeknya lama, lambat banget. Dari 5 menit yang lalu nggak selesai-selesai nih. Kayaknya lagi ini sinyalmu dah. Ya sih, lagi petir di sini. Nah, tadi sih aku nyoba enggak aman sih tadi. Atau yang lain gimana guys? Yang lain lagi ngelag juga enggak? Tidak, Mister. Oke. Mana yang dari jaringanmu itu? Siapa? Deva. Oke guys, ini kayaknya udah selesai ya patternnya. Dari Deva udah ngumpulin nih. Oke semuanya balik ke Zoom dulu ya. Balik ke Zoom dulu, terus kita coba simpulkan tadi. Hari ini kita belajar ada 4 teknik prompting. Nah,
Coba kalian sebutkan satu-satu dari setiap tekniknya. Dan itu contohnya, bukan contoh sih, penjelasannya gimana. Coba ada zero shot. Yang pertama, siapa? Mau jelasin? Rizky deh. Tadi ngerjainnya cepet banget nih Rizky nih. Udah paham banget kayaknya. Apa Zero Ki? shot langsung ngasih permintaannya. Langsung ngasih, Permintaannya terus langsung dijawab ya. Jadi kayak tanpa ini ya. Oke. Terus ada yang kedua apa tadi teman-teman? one shot. One shot. Nah, one shot apa? Memberi contoh dan memberi contoh. Dia beri contoh. Oke, jadi one shot tadi perbedaannya zero shot sama one shot apa? Zero shot gak memberi contoh, one shot memberi contoh. Oke, oke. Oke, Kak Zia, karena kamu lagi izin langsung aja. Yang ketiga. Oke, ngelek, ngelek. Ngelek kenapa tuh? Ngelek laptopnya atau ngelek sinyalnya atau lagi ngelek apanya tuh? Atau zoomnya? Sinyalnya kak, sinyalnya ngelek kak. Oh, sinyalnya ngelek. Oke, nggak apa-apa deh kalau sinyal. Gimana? Yang ketiga tadi ada metode apa? Masih ingat? Tadi yang pertama zero, yang kedua one, yang ketiga apa? Yang ketiga tuh view shot kak. Oke, view shot. Nah, apa tuh Kalau one penjelasannya? shot, view shot. Perbedaannya sama one shot. View shot Perbedaan. itu jadi kita kalau one shot itu kita ngasih satu contoh, Mm-mm, baru ngasih perintah. mm-mm. Kalau view shot kita ngasih beberapa contoh lalu ngasih perintah kak. Oke, udah paham ya berarti ya. Terus yang terakhir nih, siapa yang mau jawab terakhir? Dimas atau Deva? Yang belum jawab nih, Dimas atau Deva. Yang terakhir ada metode apa? Atau mau jawab berdua juga nggak apa-apa, guys. Halo ini, Dimas, Deva. Ya, Mister. Ya, yang terakhir tadi ada metode apa? Tadi kamu, Uh, view shot, nah setelah view shot, view shot, chain of thought. yes, bener banget. Nah, COT ya singkatannya ya. Kita pakai COT aja biar nggak ribet ngomongnya. Pengertiannya apa tuh? COT itu gimana tuh? Tekniknya gimana? Itu tuh dia tuh kayak apa ya istilahnya ya? Pakai kayak Pakai pikiran gitu sih. Ah, lupa lagi namanya. pakai langkah-langkah itu ya, pakai Ya urutan. langkah-langkah kan Dia ada. menjabarkan langkah-langkahnya gitu kalau COT itu guys. Iya, Oke, nah jadi ada empat itu, diingat-ingat ya teman-teman ya, ada empat metodenya, terus perbedaannya tadi diingat-ingat, karena minggu depan kita bakal belajar kapan kita harus pakai zero shot, one shot, few shot, sama COT. Nah, hari ini kita cuma cari tahu aja apa pengertiannya dan contohnya seperti apa. Minggu depan kita bakal mempelajari kapan sih kita harus pakai few shot, kapan sih kita pakai one shot. Nah, itu nggak sembarangan. Jadi ada waktu terbaiknya kita pakai yang mana gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? tidak. Nggak ada ya? Yang lain nggak ada ya? Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini semuanya. Semangat ya, minggu depan kembali lagi jam 4 sore. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat sore. Sorry, Mister.